صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مولانا الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وعدم النفع به وبعلومه في الدارين آمين. وهو سيدنا الإمام محدث الحرمين الحبيب محمد بن علوي المالكي رضي الله تعالى عنه وأرضاه في كتابه شرف الأمة المحمدية إلى أن قال فيما يتعلق بالصلاة. Malam ini kita akan membaca kitab Syaraful Ummah atau Khosaisul Ummah Al-Muhammadiyah, yang mana pokok pembahasannya masih dalam soal keistimewaan solat. Terakhir yang kita baca bahwa di dalam solat kita ada pengagungan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, itu sudah pasti secara keseluruhan mengagungkan Allah solat itu. Tapi ada kekhususan di dalam bacaannya, terutama di tempat kita bertasyahud. Ya, nah, sudah kita bahas itu. Selanjutnya, salat juga mengandung salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang akan dibahas sekarang. Istimalus salati ala salah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni salat itu mengandung juga doa kepada Nabi SAW, salawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena itu termasuk daripada rukun, ya, rukun salat kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, ya, naam, baik. Gala wassalatu lillahi ta'ala fiha salatu ala Nabi SAW. Salat untuk Allah, bukan buat Nabi. Kita sembahyang lillahi ta'ala kan, usolli fardhu dhuhri lillahi ta'ala, asar dan seterusnya. Bagaimana kalau enggak pakai lillahi ta'ala? Ya pasti lillahi ta'ala, enggak apa-apa. Sunnah mengucapkan lillahi ta'ala. Seandainya anda mengucapkan dalam berniat salat itu usolli fardhu dhuhri Allahu akbar, enggak masalah. Tapi lebih banyak diucapkan yang warid, itu ada faedahnya. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati, adan imaman kalau imam, makmuman kalau makmum, ya. Tapi jangan disebut misalnya begini, sholli fardhul maghribi thalatha rakaatin mustaqbilal kiblati, adan makmuman fi masjid dia Kebayoran dan Jakarta Pusat. Nah, jangan kebanyakan, ya. Baik, ya batal nanti lagi, ya. Baik. Qala, di dalam salat kepada Allah, kita bersolat kepada Allah, ya, salat untuk Allah, ada salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Orang kan ada yang ngomong, yang mati itu udah nggak ada artinya. Orang kalau sudah mati selesai kubur, ya, urusannya sudah dengan Allah. Padahal kita masih dihubungkan, tiap hari kita dihubungkan. Mana buktinya? Nih salawat di dalam salat, dalam at-tahiyat, coba lihat. Kan kita ngomong at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, buat Allah tuh, ya. Kemudian assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Di mana nabinya? Di kota, di Mekah, di Madinah, di barzah. Nabi Muhammad SAW sudah meninggal, tapi khitabnya ayyuhan,
kepada Nabi Muhammad SAW. Ada hubungannya kita dengan Nabi. Walaupun beliau sudah tidak ada. Jadi itu ada hubungan antara orang yang hidup dengan mati. Urusannya bukan urusan ente, bukan urusan anak, urusan Allah. Nggak usah panjangin. Ya. Itu ada hubungannya. Coba nggak pakai itu, sah nggak sholat kita ntar? Nggak sah. Nggak usah pakai tahiyat. Nggak usah disebut nama Nabi dalam sholat. Bisa? Nggak bisa. Padahal Nabi kan udah meninggal. Ya. Baik. Wahya min a'zamil qurubatil lati syara'aha Allah Ta'ala. Salawat kepada Nabi itu daripada kebaikan-kebaikan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ini umat manusia yang sangat baik. Mendekatkan diri kepada Allah. Bayangkan saudara, sering kita dengar nih, kita disuruh sholat, Allah nggak sholat. Disuruh haji, Allah nggak haji. Disuruh puasa, Allah nggak puasa. Disuruh zakat, Allah nggak zakat. Disuruh sedekah, Allah nggak sedekah kayak kita. Dalam sholat kepada Nabi, Allah bersolawat. Hanya di sholawat saja. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Pada Nabi, ini menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak katakan Nabi Muhammad anak Tuhan, enggak. Kayak orang Nasara itu, Isa anak Tuhan, lah. Oh, lebih mulia dari Allah dong. Lah, tidak, enggak bilang begitu. Abduhu wa rasuluh. Tapi Allah yang memulia, ini Allah yang ngajar. Allah Subhanahu wa taala yang ngajar. Ini Allah Subhanahu wa taala nih yang menciptakan semua ini, segala kita dan segala isinya. Diawali sholawat itu Allah yang mulain. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Baru ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Setelah kita dengar ini, Allah bersolawat, malaikat bersolawat, kita disuruh solawat. Ayatnya ada, walaupun tidak lil wujub di sebagian tempat. Di dalam sholat ada wajib. Hah? Mau dengar kita orang bilang nggak usah banyak salawat kepada Nabi, mau dengar lagi itu? Anda ikuti orang yang mengatakan nggak usah salawat kepada Nabi, Nabi kan orang biasa sama seperti kita, cuman dia dapat wahyu. Salah saudara, Nabi nggak seperti kita. Nah, manusia, tapi sudah seperti kita. Batu, koral, akik, berlian, kan lain batu juga. Seandainya batu, apalagi Nabi Muhammad SAW. Satu-satunya manusia yang bertemu dengan Allah langsung. Beliau masih dalam keadaan hidup di dunia. Siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Musa nggak kuat pelanggar. Nggak dipertunjukkan Allah, nggak. Nabi Muhammad dia panggil bertemu langsung. Itu keagungannya Nabi Muhammad SAW. Keluar dari orang yang nggak mau ngagungin. Emang kalau ada orang yang nggak benci sama Nabi, Nabi jadi rendah? Enggak. Orang nggak suka kepada Nabi, Nabi jadi rendah? Enggak. Ente yang rendah, bukan Nabi yang rendah. Begitu besar pangkatnya Nabi Muhammad SAW di sisi Allah. Allah itu keinginan Allah. Mau protes sama Allah? Enggak. Jadi orang kalau yang hatinya burik, kadang-kadang begitu, nggak demen hati Nabi sama Nabi juga, burik. Itu hatinya burik itu kalau yang begitu. Saya nggak nunjuk siapa-siapa ya. Kalau ada orang yang punya perasaan Nabi nggak usah diagungkan, Nabi itu burik hatinya, saudara. Kalau dia bersih hatinya, wah senang Nabinya diangkat, senang Nabinya dimuliakan. Bukankah anda nanti akan selamat berkah Nabi Muhammad SAW? Bukankah anda tahu Allah dari Nabi Muhammad? Bukankah anda dapat syafaat dari Nabi Muhammad? Bukan dari bapak kamu, wala dari guru kamu. Dari siapa? Nabi Muhammad SAW. Nggak bisa balas Nabi Muhammad ini. Lebih dari orang tua kita. Ibu bapak lari kok. Istri, anak, teman lari. Yang nggak lari siapa? Nabi Muhammad SAW. Analah. Nggak bisa balas kita kepada Nabi. Mestinya kita salawat sama Nabi, muji Nabi sampai doer. Orang bahasa Betawi itu doer ya. Kalau orang Sunda bilang sampai jeble. Mestinya gitu, saudara. Nggak cukup itu juga, nggak bisa balas kita. Ya. Nggak bisa balas saudara. Paling tidak
kita nggak bisa salawat banyak, agungkan. Ada rasa pengagungan kepada Nabi Muhammad SAW karena Allah yang mengagungkannya. Kan karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Allah mengagungkannya. Berarti kalau kita mengagungkannya, ngikutin siapa? Ngikutin Allah. Salawat mengikuti Allah. Ya, baik. Kembali kepada yang sedang kita baca. Di dalam salat kita disyariatkan, diperintahkan untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangin saudara, di hal yang paling penting yang membedakan kita dengan kafir, suruh salawat di situ. Cukup, padahal itu melihatkan, menunjukkan magamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, beliau juga mengambil dalilnya. Kalau Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Semuanya Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Begitu saudara. Itu Jumat tuh kita ramainya kan hanya sahabat saja. Wallahu ma'ana asbatul khulafa'ir rasyidin sa'adatina Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum. Waktu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, diam. Padahal yang bagus innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, gitu sallu Allahumma shalli alaihi wasallam sendiri. Ya, kita terus langsung dengan sallu kita bilang Allahumma shalli alaihi sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Semua kita bilang apa? Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Di Jumat itu begitu. Ya, jarang tuh tapi yang begitu, ya. Kecuali di sebagian masjid aja yang gurunya ngajarin begitu. Anda begitu. Kan itu perintah, sallu kan? Nah, itu. Nah, tadi juga waradallahumma, kita kan taraddah kepada ashabi Rasulullah, apa-apa. Ya. Ibadah itu. Baik. Nah, ini dalil salawat sudah. Nggak bisa dibantah lagi tuh. Ya. Alan Nabi, kepada siapa? Nabi Muhammad. Nabi-nabi yang lain enggak kayak ini. Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abi Mas'udin Al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu qala atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahnu fi majlis Sa'd bin Ubadah fa qala lahu Bashir bin Sa'd amarna Allah azza wa jalla an nusalli 'alaika ya Rasulullah fa kaifa nusalli 'alaik. Sahabat tuh kritis sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak pernah diam kalau enggak ngerti. Nabi juga jawab, dan tidak pernah diam daripada yang salah. Awas. Hadis itu artinya ucapan Nabi, kerjaan Nabi, diam Nabi kepada sesuatu. Itu hadis. Aqwalu af'alu wa tagriratu. Tagrir itu dia diam. Ini ada orang makan, benar makannya nih, Nabi diam. Tapi kalau salah, Nabi nggak pernah diam. Sebab Nabi musyarri'. Nabi yang menunjukkan agama. Kalau ada orang salah, Nabi pasti ngomong. Cuma Nabi kalau menegur nggak kayak kita kadang-kadang langsung, Jess, jangan begitu Jess, nggak begitu, Nabi nggak. Ya, jarang, kecuali sudah akrab sekali dengan Nabi SAW atau mungkin keluarganya. Di bagian yang lain dalam kehidupan Nabi, nggak pernah Nabi negur orang langsung. Begitu Nabi nggak demen, kelihatan mukanya. Kalau beliau marah-marah, kadang-kadang langsung dia omongin. Kalau urusannya memang urusan semuanya, beliau naik mimbar. Ngomongnya apa? Kenapa ada sebagian kaum A, B, C, D yang ngerjain udah gemeteran sendiri? Itu nggak boleh, dikasih tahu oleh Nabi SAW. Tuh Rasulullah begitu dakwahnya, ya. Nah ini kebetulan Nabi sedang kumpul, sahabat sedang kumpul di rumahnya siapa? Sa'ad bin Ubadah. Salah seorang sahabatnya yang kumpul di situ nanya sama Nabi, ya Rasulullah, Allah kan berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu, disuruh perintah. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bagaimana caranya aku bersalawat kepadamu ya Rasulullah? Supaya jangan salah nih aku bersalawat kepada kamu, bagaimana ya Rasulullah? Fasakata Rasulullah SAW hatta tamannaina annahu lam yas'alhu. Nabi diam lama, sehingga sahabat bilang, coba lu nggak nanya, nih ngerepotin Nabi nih kayaknya nih, ya, kayaknya Nabi takut Nabi marah, gitu, saking adabnya tuh. Coba dia nggak nanya nih, Nabi kan langsung ngomong,
Orang tuh senang dengan omongan Nabi. Itu, di dalam kitab Maulid kan diterangkan tuh, kalau Nabi ngomong kayak keluar emas permata, ya. Nikmat orang tuh kalau ngomong dengan Nabi. Kepengen ngomong lagi, kepengen dengar omongannya Nabi. Kita kan dalam kehidupan ada orang kalau ngomong kepengen orang itu berhenti cepet kan. Nih dalam kehidupan kita nih sehari-hari ada orang ngomong nggak demen aja kita bawaannya. Ini lama amat ngomongnya. Pernah nggak begitu? Pasti pernah. Tapi ada lagi orang lain ketemu kepengen ini orang ngomong. Kalau khutbah kepengen panjang. Ada lagi orang khutbah kepengen diberhentiin, ada ditimpukin, ada. Tapi ada orang yang kalau khutbah senang orang dengar 1 jam 2 jam nggak berasa. Kayak siapa tuh dulu yang udah meninggal? Enak kalau kita dengar omongannya. Kiai siapa dulu? Yang masya Allah tuh 1000 umat. Tuh orator tuh enak bener kalau ngomong. Ya, itu anak atau apa tuh? Kalau anak-anak muda apa aja? Kalau artis iniannya apa nah? Kalau artis dia senang apa namanya? Apanya dia? Idola. Ada idola lagi ada. Di Indonesia. Kalau Habib itu Habisan bin Jindan dulu. Ya. Kalau petinju kan dulu Muhammad Ali, sampai pres semua jalan sepi kalau bertanding dulu. Saking senangnya. Nah, orang juga kalau ngomong tuh begitu. Ada orang yang senengin, ada orang yang enggak seneng. Pengen buru-buru berhenti kalau ngomong. Kalau Nabi kalau ngomong, orang dengar. Mungkin nikmat. Maksud ada mukjizat Nabi lagi sallallahu alaihi wasallam ya. Itu. Ini Nabi diam. Bingung sahabat, waduh. Kenapa nih? Coba lu enggak nanya gitu ya. Enggak lama Nabi jawab. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qulu." Ucapkan oleh kalian, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wassalamu qad alimtum ay fi tasyahud, maksudnya Nabi ngajarin. Begitu, ya. Nah, ini dijadikan sebagian orang dalil. Ngapain ente pakai sayyidina? Toh Nabi enggak ngomong sayyidina. Nabi ini ngajarin pakai sayyidina enggak? Allahumma sholli ala Muhammad. Enggak pakai sayyidina. Kok kita pakai sayyidina? Ente lebih pintar dari Nabi. Kita kan ngomong gitu. Allahumma sholli ala sayyidina. Enggak enak kalau enggak pakai sayyidina ya. Kalau yang udah biasa, enggak enak enggak pakai sayyidina, gatal. Padahal enggak pakai sayyidina boleh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh. Nabi ngajarnya gitu. Saudara, kita jawab nggak pakai ilmu deh. Nabi kan sayyidul mutawadhi'in. Nabi nggak pernah sombong. Orang Betawi bilang air laut apa namanya? Siapa yang ngasih ini air? Hah? Nggak dia dong, ya? Air laut siapa yang ngasih ini? Itu istilah orang Betawi bilang. Maksudnya orang yang suka muji dirinya sendiri, nggak usah. Nabi nggak perlu dibilang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Seolah-olah Nabi panggil saya Sayyid. Nggak mungkin. Nggak mungkin Nabi begitu. Nabi tawadhu luar biasa. Ana fulan, ana abdu, ana ibrun. Sangat tawadhu Rasulullah SAW. Tapi di hal yang lain kan Allah yang agungkan di beliau. Dipanggil namanya nggak boleh. Ya, Quran tuh. Jangan dijadikan panggilan Nabi seperti panggilan ente. Salim, Mat, Umar, nggak boleh. Setelah itu ayat turun. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Nabi Allah. Nggak ada yang berani manggil namanya. Allah yang negur. Kita ngambil dari situ. Yang ngajar adab kepada Nabi itu Allah. Kita adab sama Nabi, kita panggil Sayyid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Keluar dari Anda tidak mau nggak apa-apa. Misalnya Anda nggak mau nggak apa-apa, bukan nggak jadi nggak sah sholat. Misalnya kita sholat tahiyatul tuh, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, boleh, nggak apa-apa. Terus pakai Sayyidina batal? Enggak. Kenapa kita pakai Sayyidina? Kita memuliakan Nabi. Dari mana ente tahu? Allah memuliakan, Allah nyuruh. Nggak boleh manggil nama Nabi dengan namanya sendiri.
langsung nama begitu kalau manggil Nabi. Memang di luar sholat itu. Ya, nah kita pakai. Saya untuk diri saya, dan saya ajarkan kepada Anda, kalau manggil Nabi yang ada pakai Sayyidina. Kita salawatnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini banyak riwayatnya ya. Ada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim. Ini enggak langsung gitu. Ini riwayat lain. Di dalam riwayat yang lain enggak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya, enggak masalah. Yang penting ada. Nah, kita pakai Sayyidina. Batal salat? Enggak, siapa yang bilang? Ulama yang mana bilang batal? Enggak pakai Sayyidina, batal sholat? Enggak. Ya. Tapi ketika kita mengagungkan Nabi, lain dengan yang enggak mengagungin Nabi. Kenapa yang enggak mau ke Sayyidina? Enggak perlu. Dari Nabinya begitu. Toh Nabi enggak melarang. Di dalam hadis lain, ana sayyidu waladi Adam. Ada ngomong. Kalimat sayyid. Nabi mengatakan begitu. Saya penghulu anak Adam. Liwal Ahmad nanti yaumul qiyamah di tangan Nabi SAW, bendera pujian Allah SWT. Kayak apa tuh liwal Ahmad? Nanti Nabi yang megang. Wallahu a'lam. Jadi ada kalimat yang dikeluarkan oleh Nabi, beliau mengatakan sayyid. Maksud saya, Anda kalau umpamanya bersolawat pakai sayyid, terusin. Jangan dengar orang yang ngomong, oh jangan pakai sayyid. Pakai, terusin. Kita punya dalil kok. Yang nggak mau jangan ente celah, biarin. Kok repot amat? Kan jadi akur kalau begitu ya. Nggak mau ya silat, nggak apa-apa. Ya, nah, saya senang, saya suka. Oh Anda nggak suka, ya terserah. Nggak batalin sholat kok. Ya, baik. Akhirnya dijawab seperti itu oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi bersolawat kepada Nabi dianjurkan di dalam sholat. Sholat mengandung sholawat. Kenapa sampai namanya disebut di dalam sholat? Karena mulia. Demikian pula Nabi Allah Ibrahim disebut dalam sholat kan? Ketika kita bersolawat, ya, diajarkan oleh Nabi. Ya. Hubungan Nabi Muhammad dengan Nabi Allah Ibrahim yang luar biasa, abahnya, kakeknya. Ya. Qala, nah itu jadi kekhususan sholat tuh. Ya, dari kekhususan sholat. Wa min khasaisis shalah anna man tarakaha lagi Allah taala wa huwa alaihi ghadban, nasallallahu alafiyah. Daripada kekhususan salat, barang siapa meninggalkan salat dengan tanpa alasan dan dia belum bertobat, mati, dia akan bertemu dengan Allah. Allah marah kepada dia. Kalau Allah udah marah ya udah saudara, mau kemana lagi? Wallahu alam sudah. Ya, nggak bisa apa-apa kalau sudah Allah marah. Ya, mungkin hanya yang bisa menurunkannya Rasulullah SAW. Ya, tapi ini Nabi sendiri yang ngomong. Jangan sampai kita meninggalkan sholat. Maksudnya sholat fardu. Jangan. Sekarang orang ya Allah karena kantor ninggalin sholat, karena kecantikan perempuan ninggalin sholat, karena kondangan ninggalin sholat, karena mertua, karena bos, kita ninggalin sholat. Salah saudara. Yang Anda khidmah itu semua hamba Allah, sama dengan Anda, kewajibannya sama kalau dia orang muslim. Apalagi kalau Anda kerja dengan orang kafir, tunjukkan keislaman Anda. Begitu waktu bilang, kita belum sembahyang nih misalnya, maaf Tuhan, saya mau sholat dulu, sebab ini waktu sholat. Oh tidak boleh kamu sholat, saya berhenti kerja. Itu saudara. Sholat lebih berharga dari kerjaan Anda. Emang siapa yang ngasih rezeki? Allah. Dia ngasih gaji itu dengan izin Allah. Rezeki Anda lewat dia. Kalau Anda keluar dari situ, yang biasa dia kasihkan kepada Anda 2 juta misalnya, nggak masuk tuh yang 2 juta untuk Anda kepada dia. Itu Allah sudah ngatur tuh rezeki jalannya, diatur jalannya. Ya memang ada ujiannya. Jadi kalau Anda dibandingin sholat dengan pekerjaan, harus menangin sholat, jangan menangin kerjaan. Kenapa Habib ngomong begini? Sekarang udah ada. Kalau Anda kerja nggak sholat, gaji 5 juta. Kalau Anda sholat, gaji cuma 2 juta.
Kalau orang yang beriman, milih yang mana? Hah? Milih yang 2 juta, saudara. Kalau perlu nggak usah kerja di situ, kurang ajar soalnya itu orang. Ini udah ada sekarang begitu. Kalau kamu pakai jilbab, gaji 2 juta. Buka jilbab, gaji 5 juta. Telanjang 100 juta. Gila lu. Ya. Bukan nggak mungkin, itu ada, saudara. Ya, jangan mau. Agama kita lebih kuat, agama kita lebih berharga. Dunia bakal kita tinggalin, duit yang banyak emang bisa dibawa. Begitu ente mati mau bawa duit, ada artinya. ATM jutaan isinya. Begitu mau masuk ke dalam kubur emang bisa dibawa tuh ATM. Mau nukerin di mana? Tinggal. Yang di mana? Salat entah. Salawat Anda, haji Anda, sedekah Anda, duduk Anda di masjid, duduk Anda untuk menuntut ilmu, kecintaan kita kepada orang tua, taat kepada orang tua, kepada orang lain, baik. Itu yang berharga. Kan ini. Memang benar kita di dunia perlu duit, tapi tidak segalanya. Tidak segalanya, saudara. Semua duit lah. Saya bersyukur kepada Allah, seumur hidup saya belum pernah makan duit. Kok ketawa? Hah? Bener, anak belum pernah makan duit. Insya Allah tidak akan. Ya istilahnya kan makan duit itu mengambil uang kan. Ya. Memakan saya belum pernah. Ya. Allah hebat, mudah-mudahan. Jadi saudara, tidak semuanya duit, tidak. Iman lebih berharga dari segalanya. Jadi kalau ada kejadian seperti itu, dahulukan sholat, jangan dahulukan gaji. Kalau nggak boleh gitu, berhenti. Insya Allah dengan niat yang kuat, Allah pasti kasih kerjaan dia lebih baik lagi. Hadirin, yang jadi hebat tuh bukan banyaknya, berkahnya. Ada orang gajinya sedikit tapi berkah. Sampai bisa haji, bisa ini, bisa beli ini, beli itu, padahal gajinya biasa-biasa aja. Itu namanya berkah. Ya. Tapi ada orang yang banyak nggak ada berkahnya. Dia bisa sedekah, bisa, gajinya kecil, bisa ngasih orang, bisa ngundang buka puasa, ya, kerja apa? Pegawai toko. Tapi bisa begitu. Allah kasih keberkahan. Kita minta tuh keberkahan dari Allah. Nah, orang-orang yang suka banyak sholawat pasti berkah, diberi keberkahan oleh Allah. Ini sholawat amalan yang ringan, tapi hasilnya besar. Sholawat di dalam agama kita, amalan yang ringan, hasilnya luar biasa. Salawat nggak ada duanya, udah nggak usah wudhu, nggak usah ngadep kiblat, nggak usah milih tempat, asal jangan di tempat yang kotor ya, jangan WC atau apa gitu ya, jangan. Bismillah, di jalan, di toko, di bus, duduk, ngobrol, salawat. Dan salawat itu selalu diterima. Jangankan ikhlas, riya diterima oleh Allah. Begitu kata ulama. 3 kerjaan yang Allah terima, riyanya, apalagi ikhlasnya. 1, baca Quran, diterima tuh. Biarin baca Qurannya salah-salahan sedikit, nggak apa-apa. Apalagi zikir. Fa in tallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu juga dijabah. Zikir itu kata ulama. Yang ketiga, sholawat kepada Nabi, nggak ada ditolak itu. Kalau sholat kan kita harus ada wudhu, ini syarat, ini itu nggak benar, lain. Salawat nggak ada, langsung diterima. Nabi jawab lagi kalau pakai salam. Ya. Siapa saja yang bersalam, insya Allah salawat juga dijawab oleh Nabi. Paling tidak kalau nggak pakai salam, itu salawat, malaikat nyampein, ya Muhammad, sufulan salawat kepada kamu. Sampai. Nabi tahu orang-orang yang salawat. Agrobun nasi manzilatan, ya, minni yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Nanti yaumul qiyamah yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW siapa? Orang yang paling banyak salawat kepada Nabi. Bib, kalau begitu saya nggak mau salat, mau salawat saja, salah.
nggak mau sholat, salawat saja. Salah. Yang pertama sholat dulu, baru salawat. Awas, jangan salah. Jangan dibalik sama ente. Wah, ini enak nih. Wah, nggak mau sholat dah, mau salawat aja. Salah, Nabi nggak nyuruh begitu. Salat nggak bisa, nggak tawar-tawar lagi tuh. Nomor satu. Baru yang lain. Dan semua amal zikir apapun, kalau anda tidak sholat, percuma. Jangan ngimpi. Sholawat 1000 kali, sembahyang nggak diterima. Sembahyang dulu, baru yang lain. Nomor satu sembahyang. Nomor satu sembahyang. Yang kita lagi diterangkan kepada kita keistimewaan sholat. Ya, naam. Baik. Jadi hadirin, jangan ninggalin sholat. Nabi mengatakan, siapa orang yang meninggalkan sholat ini nanti ketemu Allah, Allah marah kepada dia. Waduh, kalau sudah Allah marah, sudah. An Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala, lamma qama basari ay dhahaba basaruhu. Ibnu Abbas terakhir dia tidak melihat matanya. Kemudian ketika dia nggak melihat, kurang awas, Ibnu Abbas ini, Abdullah bin Abbas, kuburannya di Taif. Kalau ente insya Allah pergi ke haji, kalau boleh ke Taif, kuburannya di Taif ini Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini apanya Nabi? Ibnu Abbas, Abbas amannya. Anaknya Abbas, misanan, kayak Sayyidina Ali, misanan sama mantu lagi. Ya. Misanan Nabi, pandai Ibnu Abbas itu. Ya, Ibnu Umar, Ibnu Abbas. Ya. Tafsirnya ada tabir Ibnu Abbas. Beliau waktu udah tua, matanya nggak awas. Satu orang bilang, nudawika wa tada aitatruku shalah ayaman. Hai Ibnu Abbas, anak bisa nih baikin ente punya mata. Nah, lihat nih, kayak tadi gaji nih. Ini sama nih. Saya sembuhkan ente punya mata, tapi jangan sholat beberapa hari. Padahal ada uzur kan, bisa sholat nanti bisa digodok, ya. Tapi ini bukan ke situ tujuannya, bukan ke situ, ya. Ya Ibn Abbas, aku obatin kau, tapi tinggalin sholat beberapa hari. Mata nih, siapa yang nggak mau? Lagi misalnya nggak ngelihat, buta, hilang jadi melek lagi, mau nggak? Berapa juga dia mau bayar? Kalau perlu dibayar dengan rumahnya mau dia, ya. Mata, masya Allah. Apa kata beliau? Lah, enggak. Kalau pakai ninggalin sholat segala macam, enggak. Kata Ibnu Abbas. Aila atruka sholat abadan, enggak mungkin aku ninggalkan sholat. Tidak akan aku ninggalkan sholat. Padahal itu induk berobat. Dalam soal berobat kan nanti ada tayamum, ya kan? Ada bisa digodok kalau memang dia tidak bisa, ya. Nah, dia bilang enggak. Ada sholat menghormat waktu, ada jalan kan? Tapi beliau enggak, anda enggak mau. Diambil langsung aja. Kenapa? Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, karena aku dengar Nabi Muhammad telah bersabda, man taraka sholata laki Allah wa huwa alaihi ghadban. Barang siapa meninggalkan satu salat saja, satu, dia akan bertemu dengan Allah, Allah marah kepada dia. Jangan cari marah Allah. Berarti orang-orang yang enggak salat nyari marah Allah, nyimpan marahnya Allah itu. Jangan. Kita kurang ini, kurang itu, dosa ini, dosa itu, sholat jangan ditinggal. Awas, setan pintar. Lu belum benar, ntar aja sholat, gampang. Kan lu masih begini, lu masih mabok, lu masih nyipu, jangan sholat udah, percuma. Jangan didengar. Sholat tetap. Saya bukan mengatakan engkau maksiat dan bareng sholat, jangan. Sebab kalau ente nggak sholat lebih bahaya lagi. Kayak orang misalnya ente udah penyakit kanker, nggak sholat, tambah lagi. Ya, tambah penyakit lagi. Sama corona berarti sudah kanker, corona lagi. Itu kanker ada dua, kantong kering sama kanker juga. Oh hebat tuh. Ya, jangan saudara. Jangan dengar tuh orang yang ngomong begitu. Walaupun kita kurang, walaupun kita lihat diri kita banyak maksiat, jangan ninggalin sholat. Sebab itu hubungan ente dengan Allah punya hubungan. Orang yang sholat berarti punya hubungan sama Allah. Tapi orang yang tidak sholat nggak ada hubungan dengan Allah. Khawatir saya masuknya jahanam nanti.
Jangan kita nggak kuat, saudara. Saya dulu sering ngomong, udah pernah saya beri katakan, ada orang yang nggak sholat dipanggil sama kakek saya, sini. Ente nggak sholat, diam dia. Diambilin lampu cempor apa ya? Lampu cempor. Yang dulu tuh di dalam terus pakai beling, nggak ada sekarang ya. Sekarang mulai hebat semua, pakai charger segala macam. Dulu nggak. Dulu kita pakai apa? Minyak tanah. Lampunya dibikinin pakai ini set, terus ditutup sama semprong. Orang ini semprong. Orang Melayu bilang semprong juga ya. Nah, semprong tuh. Nah, itu kalau ditempel begini, kalau kita giniin kan enak tuh. Ya, itu lampu semprong. Kalau lagi nyala, kita giniin, enak kan rasanya? Enak nggak? Kuat nggak? Kuat nggak? Nggak kuat, ente. Nggak kuat, nggak gini kan? Digini kan? Sini dia bilang, gini kenapa? Gini dia. Ditanya, kenapa ente begini? Panas. Oh, panas. Ini sudah 7 kali dicuci oleh Allah di api. 7 kali lebih dari ini nanti di neraka. Jangan ninggalin sholat. Ente berani? Oh, nggak berani. Alhamdulillah. Ya, begitu. Ya. Jangan. Nomor 1 itu sholat, jangan udah nggak, jangan ditawar-tawar, udah sholat. Uzurnya hanya 2 saja. Ketiduran sama kelupaan. Uzurnya sholat, artinya dia bukan tidak sholat, mengakhirkan sholat. Zuhur tiduran sampai maghrib, kan asar hilang tuh, dosa kalau sengaja. Tapi karena ketiduran, tapi sebab tidurnya juga bagus, dimaafkan, nggak dosa, kita sholat lagi. Qadha. Nggak boleh ninggalin begitu aja. Ya, nggak boleh. Harus. Hanya kelupaan dan ketiduran. Tapi boleh juga Anda kalau umpamanya memang tidak mau sholat, saya kasih jalan. Nggak apa-apa. Bagaimana caranya? Gila dulu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, kalau orang gila itu lain. Berarti hanya orang gila aja yang nggak sholat. Seolah-olah orang yang nggak sholat seperti orang ente yang ngomong. Ayo orang gila, saudara. Na'udzubillah. Kalau orang gila sih ketahuan, dimaafkan. Nah, ini nggak gila. Ya, jangan. Sebagian ulama ngomong nih, maaf ya, yang nggak mau ngerjakan urusan dari Allah itu orang gila. Kan dia bebas aja kan, nggak usah qadha, nggak usah ini, sama gila dia. Dengan catatan gilanya tidak dibikin-bikin ya, gila bener. Obib emang ada gila dibikin, ada gila dibikin-bikin tuh, yang main ilmu jin, narkoba tuh dibikin, tetap dosa tuh. Ya, yang gilanya yang gila asli, nggak pakai mecin gilanya, ya dari lahir udah kelihatan tuh lain, gila benar. Itu nggak masalah. Sebagian ulama ngomong kalau ada orang nggak sholat, gila lu, jangan marah. Kenapa? Orang gila lebih bagus dari dia. Kalau orang gila memang dimaafkan. Ente nggak gila, tidak mau sholat, orang gila lebih baik dari dia. Jangan marah, saudara. Mestinya Anda sadar, ya Allah, gua ini lebih jelek dari orang gila. Nggak mau kan begitu kalau orang yang benar. Jadi hadirin, walaupun kita punya kekurangan, kita punya salah, mungkin mugim dalam satu salahan. Saya nggak menyuruh ente barengin maksiat dengan sholat, tidak. Tapi sholat jangan ditinggal dalam keadaan apapun. Insya Allah kita masuk surga. Insya Allah kita masuk, saya jamin. Yang sholat masuk surga. Tapi yang tidak sholat ke neraka lebih banyak jalannya daripada ke surga. Tapi yang sholat, insya Allah anak berani jamin dia bakal masuk surga insya Allah. Keluar daripada dicuci dulu atau tidak dicuci dulu itu terserah Allah. Tapi Anda sudah sholat, ya jangan. Ya. Jadi hadisnya tadi bahwa Allah marah kepada dia. Ibn Abbas mengatakan, lah, anak nggak mau. Padahal mau diobatin tuh. Ya, beliau takut kepada ini. Ibnu Abbas nggak pernah ninggalin sholat, saudara. Ahli jannah sudah kita lihat Nabi, ngobrol dengan Nabi, familinya Nabi. Kalau Nabi ngasih syafaat kepada orang lain, kepada keluarganya ngasih syafaat nggak kira-kira? Nabi yang nyuruh kita harus berbuat baik kepada yang dekat dulu, jangan yang dulu, yang jauh. Masa iya Nabi lupain keluarganya? Nah, gitu. Baik. Cuman kita jangan suka berharap gitu aja, yang bagus-bagus dulu. Nabi baik, Nabi jangan. Ada usaha dari kita. Ya, jadi Nabi juga mudah.
Contohnya mana? Kata Nabi, aku tahu nanti umatku itu di yaumil qiyamah. Kenapa? Bekas wudu. Hurran muhajjalin. Pukul sini kakinya bercahaya. Kenapa? Karena dia sholat. Kalau kagak sholat, ketemu Nabi nggak? Nabi cari nggak kelihatan, hitam. Ya, kalau hitam di dunia kayak ente nggak apa-apa. Ya, tapi kalau di akhirat, Allah yahfad, nggak kelihatan saudara, ya kan? Nggak kelihatan sama Nabi. Kalau mau ketemu Nabi, sholat, nanti bercahaya di mukanya. Muka bercahaya bagus, kakinya bercahaya, kelihatan. Oh nih, sini. Nyasar juga dibagi, ayo sini. Mungkin teman-temannya juga, Bang Haji, ente, sini, masuk. Kan begitu. Tapi kalau yang nggak sholat, kemana dia? Sama orang-orang yang kafir, nggak kelihatan. Ya, enak-enak, wah saya mau artis nanti di neraka ini. Allah. Mau ketemu artis fulan, ya akhwan. Ini omongan ini Nabi udah bilang, di akhir zaman kamu bakal dengar omongan-omongan yang nggak pernah diomongin orang dulu dan orang yang akan datang sekarang. Banyak kan yang ngomong-ngomong, kurang ajar semuanya. Nggak usah ke neraka dulu, nggak usah, jauh neraka. Ketika kamu mau mati, bisa apa? Ini yang ngomong-ngomong, saya mau di neraka ini. Nanti belum mati, mau diambil nyawanya, lagi sakaratul maut, bisa apa? Bisa apa kita? Mudah-mudahan Allah memperbaiki dibalik kebaikan kita, ya, amanah minal adab, ya, syahadat waktu meninggal, taubah, ya. Wa nasiban minal jannah, mudah-mudahan. Jangan sembarangan bicara, ya, jangan tuh. Kasih tahu benar omongan itu, ya. Jadi hadirin, sekali lagi, kalau kita ingin Allah marah kepada kita, ninggalin salat. Berarti sebaliknya, kalau kita selalu salat, baik salatnya, tadi ninggalin marah. Kalau selalu salat berarti Allah senang, Allah cinta. Nah kalau Allah sudah cinta, nikmat saudara, nggak usah panjang-panjang ngajian, udah bel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah udah cinta sama kita. Ya Allah udah cinta sama kita. Ya. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabb, wafiqna li ada'i shalah ila akhir hayatina. Wa nadkhul jannah bi barakatis shalah. Nahsul salawat bi barakatis shalah. Wa Allah yahfazna min adzabil qabr bi barakatis shalah. Yukhaffif alaina fi sakaratul maut bi barakatis shalah. Allahumma ya Rabb la tada'lana dhanban illa ghafartah. Ij'alna min muqimin shalah ya Allah ila akhir hayatina bi jahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi kurang lebih mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.